amin. Wala tuhrimna fil jinani ru'yatah wasqina min haudihil mawrud wahsurna Allahumma goda tahta zilli liwa'ihil ma'kud ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ajak muhasabah di awal biar ngantuknya tidak menyengat terlalu berat. Ya, siap kita muhasabah? Ya, kita istighfar siap? Ganti-gantian. Nanti saya istighfar, Anda istighfar, nanti berhenti diselingi dengan syair maut karangan daripada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa bin Abdullah bin Idrus bin Soleh bin Hasan bin Soleh Al-Bahar. Siap? Sambil mengisi kekosongan agar tidak tegang ditambah tiada ngantuk. Jadi terus semangat. Malam minggu, malam yang panjang, ya, malam yang asik buat pengajian. Jadi ntar pulang ya dalam keadaan bawa bekal yang bisa menuju pada arah kebaikan, tidak membawa kebosanan. Kita istighfar, setelah itu berhenti, gantian saya baca syair. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah ya Allah Rabbal minal khataya. Sekali lagi astaghfirullah ya Allah Rabbal ya Allah astaghfirullah minal. Saya minta sekali lagi angkat suaranya. Astaghfirullah ya Allah Rabbal ya Allah astaghfirullah minal. Hidup di dunia cuma sementara, langkah kaki takkan kemana, detak jantung pastikan sirna, tinggallah nisan sebaris nama, tinggallah nisan sebaris nama. Astaghfirullah ya Allah Rabbal ya Allah astaghfirullah. Sekali lagi astaghfirullah ya Allah. Andai kata ini istighfar kami yang terakhir, jadikanlah istighfar ini istighfar yang paling bercahaya. Amin. Minal. Uban bertabur. Tahu bertabur? Jadi uban udah banyak numpuk di kepala, udah harus eling. Ya, tinggalin banyak main-main, tinggalin ya banyak tidak serius dalam hidup. Kalau uban udah mulai banyak di kepala, itu udah ada tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadar, deketin musola, deketin majelis taklim. Daripada kita punya guru saya itu bagus Badru bin Sayyid Ahmad Bustami. Semoga majelis mereka ini yang memberikan banyak keberkahan untuk kita. Amin. Uban bertabur, pipi telah kendur, mata telah lamur, gigi telah gugur. Itulah tanda-tandanya umur semakin dekat ke pintu kubur, semakin dekat ke pintu kubur. Astagfirullah ya Allah Rabbal ya Allah. Cukup bencana yang belum lama terjadi di Cianjur ini
bisa jadi pelajaran untuk kita untuk urusan kehidupan maupun kematian. Jangan tambahkan lagi ya Allah dengan bencana-bencanamu yang dahsyat, agar kami masih ada kesempatan untuk minta ampun kepadamu. Minal jasad sudah terbujur celentang, amil mandiin siap sembahyang, kain putih kapas dan benang, dandan terias, kemana pulang dandan terias, kemana pulang. Astagfirullah ya Allah Rabban. Ya Allah, jangan sombong dengan kendaraanmu yang paling mewah, karena nanti kendaraanmu terakhir adalah kurung batang. Jangan sombong dengan bajumu yang mahal, karena nanti kain yang menempel terakhir tatkala mati cuman kain putih yang disebut kafan. Minal neraka itu berlubang-lubang, banyak isinya, ular kelabang menggigit orang yang tidak sembahyang. Sekali gigit sakit tak hilang, sekali gigit sakit tak hilang. Astagfirullah ya Allah Rabban. Ya Allah, astagfirullah minal khataya. Astagfirullah ya Allah Rabban. Astagfirullah minal khataya. Wahai pejabat, jangan takabur. Boleh nggak ngomong itu? Ntar kalau gurunya di penjara siap tanggung jawab nggak? Ntar gurunya dijemput, ente pada pulang kampung semua ya. Nggak ada masalah bicara begitu? Tidak menghina kan? Tidak mencaci? Itu kan nasihat. Setuju? Wahai presiden, jangan takabur. Boleh begitu? Boleh. Waduh, repot nih kalau boleh ntar. Tahu-tahu besok saya udah nggak ada di rumah. Ya, berani doain semuanya, kita nasihatin para pejabat biar makin sayang dengan rakyatnya. Amin. Amin. Wahai pejabat, jangan takabur, hidup di dunia tak mau bersyukur, iman Islamnya dibikin luntur, di dalam kubur dijepit hancur, di dalam kubur dijepit hancur. Rasa ya Allah, semoga para petinggi-petinggi kita sensitif hatinya untuk bisa melihat keadaan orang-orang kecil di Indonesia. Amin. Astagfirullah ya Allah Rabbal. Minal. Ada syair yang sering dibaca sama ibunda saya tatkala saya masih bayi. Dia sering ngasih syair yang sering dilantunin ini ya, waktu ngayun saya masih kecil. Kata beliau, ibunda saya Syarifah Azizah binti Mustafa bin Abdullah bin Idrus bin Soleh bin Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kata beliau, jeruk manis jatuh di lumpur, kupas kulitnya terlajar-lajar, kita menangis di pintu kubur karena muda tidak belajar, karena muda tidak belajar. Istighfar. Astagfirullah ya Allah Rabban.
Ya Allah astaghfirullah minal. Sekali lagi, angkat suaranya. Ya Allah astaghfirullah minal. Berhubung ini pukul menunjukkan 00:31, jadi saya menggenapkan. Mudah-mudahan saya bisa berhenti ceramah pas di pukul 01 pagi. Siap? 29 menit cuma ya, nonton bola Piala Dunia kita bisa begadang, ngantuk kita tahan mata, kelopaknya kita ganjel sama korek api. Ya, kita bisa nahan ngantuk berat itu sambil berjuang, jangan sampai ntar final bisa kecolongan ketiduran. Ah, ini dengan pengajian kesemangatan harus lebih daripada itu. Siap? Siap tertib? Siap? Siap begadang? Siap? Insya takbir. Satu hari Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq beserta Umar bin Khattab keluar tengah malam di Madinah dalam keadaan pegang perut alias kelaparan. Bu, pantas nggak saya panggil ibu di sini? Kayaknya mukanya masih pada ABG nih. Ini masih ABG apa udah pada jadi emak-emak nih? Oh, emak-emak. Boleh saya nanya? Boleh saya nanya? Kamu nanya? Ya. Mencret. Kamu nanya. Yang saya bingung nih, dunia udah mulai banyak tebolak tebalik. Kalau di pengajian di TikTok yang nonton paling banyak 2000, 1400. Urusan serius ini, ngebahas akhirat, nerangin bagaimana mengerikannya neraka, menerangkan tuh Ustadz bagaimana orang yang beriman dirindukan surga. Yang nonton 1400, paling banyak 2000. Giliran orang gila kamu nanya, Masya Allah 7 juta yang nonton. Sayang kuota ya kita habisin, bukan dengerin lirik-lirik selawat, bukan kita dengerin ya nasihat-nasihat umat para ulama. Kamu nanya 7 juta, astagfirullah. Mudah-mudahan ya ini kita canangkan, kita perkuat, kita lebih serius lagi dengan agama kita lebih serius lagi untuk mengupas bagaimana sejarah runtutan kebaikan Rasul kita buka sejarah sampai tuntas, agar ketika kita pulang ke rumah bawa bekal cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Nah, Abu Bakar, Umar, Rasulullah keluar di Madinah pegang perut dalam keadaan kelaparan. Lalu ada seorang sahabat Ansor bernama Abu Haisan bin Raihan. Dia mempersilahkan Rasulullah dan 2 sahabat yang mulia ini untuk makan di rumahnya. Alhamdulillah ya, terbayar hajat laparnya Rasulullah, terbayar hajat laparnya Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat hadis Bukhari wa Muslim, Siti Aisyah menceritakan keadaan bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad suaminya. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Masabi'a Muhammadun wa ala ali Muhammadin salasa layalin tiba'a minhum min syairin munzul qadimal madinati hatta kubidho. Tahukah Anda? Tahu nggak? Saya nanya nih, tahu nggak? Kamu nanya. Sekali lagi gue banting meledak. Siti Aisyah ini serius, orang terdekat Nabi Muhammad. Ini menceritakan bahwasanya kebiasaan Nabi Muhammad beserta keluarganya, masabi'a Muhammadun wa ala ali Muhammadin salasa layalin tiba'a minhu min syairin munzul qadimal madinati hatta kubidho. Kebiasaan daripada Nabi Muhammad dan keluarga besarnya, mereka tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dari gandum yang kasar semenjak tinggal di Madinah sampai Nabi Muhammad wafat. Saya mau nanya sama adik-adik santri, bapak-bapak yang di depan, saya mau nanya, kamu nanya? Nah ya, yang kayak begitu boleh nggak nih kita tibarin salon biar mampus? Nabi Muhammad di Madinah dakwah berapa tahun? Ada yang tahu nggak?
Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah umroh jika mampu. Saya baru datang ke sini ceramah sekali dengan hadiah umroh, takor saya. Saudara, Nabi Muhammad dakwah di Madinah itu 10 tahun. Berarti Nabi Muhammad selama 10 tahun tidak pernah merasakan kenyang dari gandum yang kasar sampai beliau wafat. Ada di sini, Bu, Ustadz, Habib, Kiai, Tubab yang bisa ngerasain nggak pernah kenyang selama setahun? Ada. Jangan hitung 10 tahun atau seminggu. Saya barusan awal ngisi ceramah di Citerep, saya masih tahan, ikut Rasulullah. Saya sengaja ditawarin makan, saya nggak mau makan, tahan, kuat demi Rasulullah. Di acara kedua saya disemper, disediain nasi biryani, Beb makan, tahan, ingat Rasulullah. Kuruk kuruk kuruk, udah mulai melintir usus, ya kan? Sampai di sini, wah saya nggak tahan kayaknya. Saya ini termasuk orang yang makannya dikit, nambahnya yang banyak. Banyak sekali riwayat yang sahih dari Imam Muslim yang menjelaskan riwayat Nabi ini dalam keadaan banyak lapar. Banyak riwayat yang menjelaskan, bahkan ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Jubair bin Al-Awwam. Dia ini mantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mantu Abu Bakar Siddiq, Bu, saya mau nanya sama yang perempuan nih, anaknya Abu Bakar Siddiq siapa yang jadi istri Rasulullah? Aisyah. Siapa? Aisyah. Emak-emak comel yang jawab. Alhamdulillah. Jadi anaknya Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Aisyah. Yang sering dinyanyiin sama Nisa Sibian gimana? Aisyah, romantika cintamu dengan Nabi, gitu ya? Begitu bukan? Saya nanya nih, begitu bukan? Kamu nanya? Mencret. Jadi ini Urwah mantunya Abu Bakar Siddiq memanggil Aisyah dengan sebutan hola. Bahasa Betawi, Uwa, encing. Indonesia kamus baik dan benar, bibi. Inggris, anti. Anti. Kalau pakai mo, anti mo, obat mabok. Hadirin, berarti manggil ini Urwah kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan Uwa. Tahu nggak ketika Urwah ini menjadi bagian keluarganya Rasulullah, apa kata Urwah? Ra'aitu hilalan summa hilalan summa hilalan salah satu ahilatin ma'ukida fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam narun. Ketika aku mengontrol rumah-rumahnya istri-istrinya Rasulullah, aku ketemu hilal, terus ketemu hilal lagi, aku melihat hilal lagi, salah satu ahilatin, 3 kali hilal, berarti 3 bulan dia kontrol rumah istri-istrinya Nabi. Ma'ukida fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam narun. Aku tidak pernah melihat ada kompor menyala di dapur-dapur istrinya Rasulullah. Bu, istri-istrinya Nabi 3 bulan kagak masak, Bu. Mau, Bu, nanggung resiko punya suami kayak begitu? Ibu paling udah godain duda rumah sebelah. Kita prinsipnya orang Jakarta kalau mau berangkat kerja pasti berangkatnya itu situasi masih gelap, berangkat subuh pulang gelap, betul? Banyak para suami berangkat lapar, sarapan pulang lapar, kan begitu? Coba para suami dapatkan hal yang aneh, pulang ke rumah, sampai rumah gelap, istri tidur, melihat dapur, sendok tengkurap, dandang tengkurap, panci tengkurap, mangkok tengkurap, bini tengkurap, bisa kita bakar rumah tuh pakai pertamax. Masya Allah, ini Urwah menyaksikan ketika aku melihat hilal lagi selama 3 kali hilal, aku tidak pernah melihat ada kompor menyala di rumah istri-istrinya Nabi. Sampai Urwah mengatakan, wa ma ya'isukum ya khalla, kalau sampai sebegitunya 3 bulan kau tak masak,
bagaimana kau bisa melanjutkan hidupmu wahai bibiku? Nanya itu. Bagus Urwah nggak dibilang sama Aisyah, kamu nanya. Wa may ya'isukum ya khalla, bagaimana kau bisa bertahan hidup? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, yang membuat aku bertahan hidup aswadani, dua yang hitam, atamr wal ma, ketika aku lapar aku makan hitamnya korma, ketika aku haus aku minum beningnya air. Shallu ala sayyidina Muhammad. Rasulullah pulang dari berdakwah sampai ke rumah lapar. Sa'ala ahluhu al-uduma, dia nanya, mah, saya mau nanya mah. Kamu nanya? Jangan, nggak boleh bercanda begini. Ini kenapa jadi gila semua nih? Wahai istriku, makanan apa yang paling pantas yang kita makan menjelang malam hari ini? Istrinya nunduk, bu. Sa'ala ahluhu al-uduma, istrinya nunduk. Masak apa abang? Ma indana illa al-khullu ya Rasulullah. Coba deketin gerobokan makanan kita ya Rasulullah. Nggak ada California fried chicken, nggak ada McDonald, nggak ada martabak Bandung, nggak ada kopi Starbucks, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Cuman ada sebotol cuka. Lapar, yang ada cuka, usus melintir. Rasulullah tahu ada bening duka di mata istrinya, dia nggak mau ini kesedihan berlanjut. Wada'a bihi wa ja'ala wa yakulu wa yakun ni'mil idami al-khullu. Nabi Muhammad ambil itu cuka, dituangin di tengah-tengah rotinya, Nabi makan dengan senyuman. Apa kata Rasulullah? Ni'mil idami al-khullu, senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah sebotol cuka. Belilah di Alfamart terdekat. Dulu kan nggak ada Alfamart. Shallu ala sayyidina Muhammad. Nah, saya pengen tes nih, cuka ini hadis nggak berhenti cuman sampai di sedihnya Nabi Muhammad. Ternyata ada pelajaran di cuka, di manisan. Kalau bahasa Arab namanya khullu. Kalau kata Imam Ibnul Munzir Al-Ifriqi, pengarang kitab Lisanul Arab jilid 28 halaman 236, kata beliau, cuka itu khullu mahammudu min asiril inab wa ghairih, sesuatu perasan yang asal dari buah anggur yang dijadikan satu cairan yang namanya cuka akan menghasilkan cairan yang begitu lezat. Orang sini mungkin kalau anggur kemahalan, anggur kemahalan, bu. Kalau mau bikin cuka yang enak, kata guru saya Mualim Syafi'i Hazami bin Kiai Haji Soleh Roidi, murid Al Habib Ali bin Husain Al Attas Habib Ali Bungur, kalau pengen bikin cuka, bu, tanpa mengandalkan cuka yang di warung merek Bango yang harganya 2000, takutnya itu bukan air cuka, bu, persan ketek. Takutnya kan kita sembarangan mau bikin makanan enak, asinan enak, buah maupun sayur, cuka yang sembarangan kita beli, cap apa tuh? Cap Bango. Takutnya bukan cuka, takutnya persan ketek. Bikin cuka yang terbuat, bu, dari pisang batu. Tahu pisang batu? Di sini ada pisang batu. Bahasa Sundanya pisang apa? Cau. Cau batu. Batu bahasa Sundanya apa? Oh, gua gak tahu dah tuh. Karutuk. Kalutuk. Jambu. Pisang kalutuk. Cau kalutuk. Bu, kalau pengen bikin cuka besok boleh diuji coba ke pasar, beli pisang batu yang mateng 4 buah, taruh di teko, siramin air panas, tutup pinggiran teko dengan solasi putih yang rapat, diamkan selama 3 hari. Itu nanti pisangnya ngambang, akan menghasilkan air cuka yang lumayan sedap. Amin. Itu air pisang batu. 2, mampu menyembuhkan penyakit asam urat yang akut, mampu untuk menurunkan diabetes yang tinggi. Nah, resep dari dokter Habib Ali, dokter yang nggak punya ijazah. Pisang batu, pisang kalutuk, cau kalutuk. Dan ini cuka adalah merupakan satu makanan yang Nabi Muhammad doakan. Apa kata Rasulullah? Ni'mil idami al-khullu, Allahumma barik fil khalli
wala yaftakir baitun fihi al-khallu. Senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah sebotol cuka. Ya Allah, berikan keberkahan kepada cuka. Wala yaftakir baitun fihi al-khallu. Jangan jadikan miskin yang rumah tangganya masih menyimpan sebotol cuka. Amin. Cuka termasuk daripada makanan lauk yang Nabi Muhammad doakan. Kita doakan. Kita punya guru Sayyid Amin Habibi Azmat Khan. Beliau Allah kasih keselamatan dan kebahagiaan ketika sampai ke rumah, dan ilmu beliau sangat bermanfaat untuk murid-murid dan kita semuanya. Kita doakan beliau jadi orang kaya yang tajir melintir, duitnya banyak, rezekinya besar, tiada siksa di kemudian hari. Amin. Ayo sambil mengiringi beliau pulang, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya menceritakan tadi urutan kesedihan Nabi Muhammad, kepiluan Nabi Muhammad, kesulitan Nabi Muhammad, laparnya Nabi Muhammad, miskinnya Nabi Muhammad, fakirnya Nabi Muhammad, papanya Nabi Muhammad. Cuma kita cerita harus adil, jangan cuma menceritakan kesedihannya. Jadi ustadz jangan cuma menceritakan kemiskinannya, jadi pendakwah jangan cuma menceritakan kefakirannya. Saya mau nanya, sejatinya Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Tapi banyak riwayat yang menjelaskan kemiskinannya Rasulullah. Ya, beliau kaya cuman sebentar, setelah itu beliau langsung menjadi miskin dengan begitu cepat. Tahukah Anda, di dalam kitab Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Syekh Abdul Fattah Muhammad Samani, Nabi Muhammad itu mas kawinnya terhadap Siti Khadijah jumlahnya 20 ekor onta. Nabi Muhammad mas kawinnya kepada Siti Khadijah itu 20 ekor onta muda. Satu ekor onta harganya itu standar 30 sampai 50, taruhlah 30 juta bu. Mas kawinnya 20 ekor onta. Kita ngelihat onta satu aja kudu ke kebun binatang. Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor onta dikali 30 juta. Saya mau nanya, ibu-ibu yang di sini, 20 juta dikali 30 berapa? 600 juta. Orang zaman sekarang mas kawin 600 juta kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Orang Tangerang nih, daerah Balaraja, ini daerah kalau ada anak muda punya mas kawin terhadap istrinya sebanyak 600 juta, saya mau nanya, kaya apa miskin? Saya mau nanya, kamu nanya, kurang ajar jawabanmu. Kamu bertanya-tanya, berarti Nabi Muhammad orang kaya. Nabi Muhammad berarti orang kaya. Istri-istri yang lain Nabi Muhammad kasih mas kawin itu sebanyak 12,5 gram ukiyah daripada perak, sekitar 43 juta bu mas kawin dengan istri-istri yang lain. Saya mau nanya, kalau zaman sekarang ada orang ngasih mas kawin 40 juta, kaya apa miskin? Lemah atau mampu? Melarat atau bahagia? Senang apa susah? Nah, Anda tahu jawabannya. Walaupun saya tadi nanya, kan jawabannya kamu nanya.
Selebeo. Wah, pengajar lu. Apa? Kita nyamber intinya. Kelamaan tinggal di Jakarta, jadi perihal-perihal kayak begitu, jadi nyamber ke guru-guru juga. Nauzubillah, selebeo. Sebagai pamungkas, saya lihat ceramah saya tinggal 9 menit lagi. 9 menit. Ya, saya manfaatkan ya dengan teliti nih, biar pesannya nyampe. Nabi Muhammad ya jelas kaya. Ketika terjadi perang Hunain di tahun 8 Hijriah, terjadi di bulan Syawal, setelah menaklukkan 2 minggu kota Mekah Al-Mukarramah, pasukan musuh daripada Bani Sakib dan Bani Hawazin bersatu, jumlahnya 12.000 orang, perang dengan pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya 10.000 orang. Akhirnya Nabi Muhammad dapat bala bantuan 2.000 orang yang baru masuk Islam di Mekah, jadi 12.000 lawan 12. Ini perang Hunain, perang yang imbang. Nabi Muhammad beserta orang beriman mengalami kemenangan yang gemilang. Amin. Takbir. Nah, ini yang saya mau bahas, bukan perangnya ya. Tahu nggak? Saya mau nanya. Diem. Nggak, ini serius ya. Jangan diselingin begitu lagi. Jadi ntar pikiran saya kemana-mana. Saya mau nanya, kamu nanya. Gue yang nyamber daripada disambar duluan. Kacau. Waduh, ini ceramah gue yang paling berantakan di sini. Saudara, apa keberhasilan Nabi Muhammad tatkala terjadi perang di situ, dan apa yang menjadi harta rampasan yang Nabi bawa beserta sahabat? Nih dengerin. Di dalam kitab, dengerin biar serius. Yang mau tulis silakan, santri biasanya tulisannya cepet nih bahasa Arabnya. Dengerin. Saya Muhammad Abdul Fattah As-Samani dalam kitab Amwalun Nabi, dia menulis sinopsis peperangan itu. Apa kata beliau? Wa usira minal adui kholqun kathir wa minan nisa'i nahwa sitata alaf wa ghanimal muslimuna minal ibli arba'ah wa isruna alfum ba'ir wa minal ghanami arba'ina alfu syattin wa minal fiddati arba'ah alaf ugiyah. Tahu nggak artinya? Saya mau nanya, tahu nggak artinya? Kamu nanya. Nih dengerin. Terjadi peperangan itu, kemenangan kaum muslimin, mereka menahan sekitar 6.000 tahanan laki-laki dan perempuan. Musuh yang tertawan 6.000 orang. Satu orang tebusannya 4.000 dirham. Satu dirham itu kalau dirupiahkan zaman sekarang 94.675 rupiah. 6.000 orang jatahnya Nabi Muhammad itu humus dalam harta ghanimah. Berapa? 1.200 tahanan jatah Nabi Muhammad. Yang pada punya kalkulator persiapkan, nih harta Rasulullah. Ayo cepetan, yang punya handphone Cina buka. Vivo, Mito, Celau se, Cecaipung, silang. Coba buka. Harta Nabi Muhammad nih. Jatah Rasulullah 1.200. Udah? Dikali 4.000. 4.000. Jangan nawar loh, ini bukan pasar. Saya ulangi, tahanan 6.000, jatah Nabi Muhammad 1/5, berarti jatah Rasulullah 1.200 orang. 1.200 dikali 4.000 dirham, dikali 4.000, udah? Dikali lagi 94.675 rupiah. Berapa hartanya Rasulullah? Hitung. Nggak apa-apa kalkulator. Hitung tuh berapa? Error. Handphone lu emang belum dicas. Bawa handphone mau ngecas, kabelnya putus. Bego. Handphone jadul, kabel bekas. Lengkap sudah penderitaan. Saya hitung ya. Emang capek kalau mau hitung hartanya Nabi nih. Kalau nggak salah hartanya Rasulullah dalam tahanan saja 454 miliar 211 juta. Betul? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dilihat daripada harta Nabi seperti itu, saya mau nanya, Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Masya Allah, ini ulama yang teliti. Syekh Abdul Fattah Muhammad Samani itu baru
tahanan perang, belum lagi onta yang ditahan sama para sahabat. Tahu nggak onta yang ditahan berapa jumlahnya? Sekitar 24.000 onta yang ditahan di perang Hunain. Jatah Nabi Muhammad 4.800, satu onta 30 juta. Hitung di kalkulator, 30 juta dikali 4.800 dikali 30 juta, berapa harta Rasulullah di satu perang saja? Sekitar berapa teh? 114 miliar ya. Masya Allah. Kambing yang ditahan 40.000, jatahnya Rasulullah 8.000 kambing. 80.000 dikali 3 juta, berapa Pak? 240 miliar duitnya Nabi. Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Saudara, di perang Hunain Nabi Muhammad mendapatkan harta rampasan perang tatkala di rupiah jumlahnya 900 miliar 51 juta. Masya Allah. Jadi kalau kiai mau ceramah jangan yang sedih-sedihnya doang. Hei para ulama, kalau kau menyampaikan riwayat Nabi, jangan cuma yang susah-susahnya saja, jangan yang lapar-laparnya saja, jangan yang miskin-miskinnya saja, jangan yang fakir-fakirnya saja. Takutnya nanti orang-orang non-muslim di luar, pantas saja orang Islam kalah, pantas saja orang Islam lemah, pantas saja politiknya aut-autan. Kenapa? Karena contohnya saja, nabinya miskin, nabinya fakir, nabinya papa, nabinya susah. Tuh kita ceritain, jangan sembarangan. Nabi kita kaya, betul. Nabi Muhammad jaya, betul. Nabi Muhammad sukses, betul. Berapa menit lagi nih? Wah, 3 menit lagi penghabisan. Jangan sejam lagi, udah kelayangan. Ya Allah, udah kunang, udah tweet, kamu nanya, apaan tuh, kamu nanya, apaan tuh, gila. Saudara, ini yang terakhir. Ketika Rasulullah wafat, Nabi Muhammad wafat itu beliau meninggalkan pusaka sekitar 15 bidang tanah. Ini cerita asli nih. Ini riwayat asli. Nabi Muhammad tatkala meninggal, beliau pusaka warisannya meninggalkan 15 bidang tanah. Satu bidang tanah itu harganya setara dengan 25 kg emas. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kalau tulisan Syekh Muhammad Samani, beliau mengatakan wa turikatu tatamassalu fi waqfin khamsah asyara ardon qimatun wahidatun minha tazidu ala khamsah wa isrina kilogram minaz zahab. Tahu nggak, kalau dihitung harta pusakanya Nabi Muhammad tatkala wafat itu sekitar 2 triliun 380 miliar 215 juta. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudara, inilah Rasulullah. Kalau mau kita hitung hartanya, mau kita hitung kekayaannya, komputer kita rusak, kalkulator kita error, handphone kita angus, nggak akan kuat. Tapi cirinya Rasulullah, apa kata Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslimnya? La yazalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqalibu minal yasari illa ma yanfadha ma indahu. Nabi Muhammad ini keadaannya dari mulai dia kaya sekali, jaya sekali, tiba-tiba dengan cepat beliau jatuh miskin. Karena hartanya dibuat apa? Hartanya seluruhnya dibuat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita tutup dengan selawat dah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh As-Sayyid, ya, sekalian doa. Nah, As-Sayyid itu bagus Kusyairi Azamat Khan, ya, nasihat daripada As-Sayyid itu bagus Amin Habibi,
guru-guru mulia kita. Kalau menurut saya mah beliau ini wajah-wajahnya Masya Allah ya. Wajah-wajah tuh bagus. Kusyairi Ki Amin Habibie ini wajah-wajah yang kagak ada duplikatnya saya lihat. Iya Masya Allah, saya ngelihat muka tuh bagus. Kusyairi itu lebih dari ganteng, beliau ini tampan ya. Mungkin mudah-mudahan istrinya satu aja, satu di Banten, satu di Bogor ya. Saya doang yang kegemuk, saya doang nih ya yang kegemukan. Doain ya biar saya agak kurus dikit, amin. Ya banyak juga boleh ya. Fatihata bil qubul wa sama'i kulusul ma'mul wal harfi rasul haid bin al mustafa habibul mujtaba anta ja'ala lana min kulli dikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Semoga saudara-saudara kita yang di Cianjur Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Tak ada orang yang menginginkan satu ujian yang sehebat itu. Tapi hebatnya orang Islam, walaupun sudah ditindih-tindih dengan tanah yang berton-ton jumlahnya, puluhan keluarganya yang meninggal tak bisa pulang lagi, banyak bayi yang menangis 3 hari 3 malam akhirnya tertutup mulutnya dengan gumpalan lumpur. Banyak sekali orang-orang cacat yang ketika gempa tertimbun tanah dan kayu tak sanggup mereka lari. Bahkan banyak para habaib, jumlahnya hampir 40 lebih, mereka meninggal dengan mendadak tertutup oleh tanah daripada min zuriyati Nabi Muhammad SAW. Mereka tiada menyangka. Hati-hati hadirin, ini bencana jangan kita cuma ukur di daerah-daerah tinggi. Sekarang sudah mulai meluas nih. Ini kiamat sugro, akan mendekati kiamat sugro. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Habib, kalau terjadi kiamat itu goncangannya terasa nggak di langit? Apakah cuman orang makhluk dunia saja yang merasakan kegoncangan itu? Tidak, seluruh alam semesta ketika goncangan sugro baru ini kena Cianjur, goncangan kaki dan urat sampai Jakarta, betul? Kita nggak tahu entah sampaikah ke Banten, wallahu a'lam, sampaikah ke Pandeglang, wallahu a'lam, sampaikah ke Balaraja, wallahu a'lam. Ini takdirnya Allah. Makanya kita eling, sadar. Makanya Rasulullah ditanya, yas'alunaka anisaati ayyana mursaha. Ya Muhammad, kau ditanya sama mereka tentang terjadinya kiamat, ya bila manakah terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan wahai Muhammad, ilmu tentang kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pegang. La yujalliha liwaktiha illa huwa, tiada seorang pun yang bisa mengetahui kapan terjadinya kiamat. Sakulat fis samawati wal ardi, kejadian itu akan terjadi kegoncangan hancur begitu dahsyat penduduk langit maupun penduduk bumi. La ya'tikum illa baktah, datangnya kiamat itu nggak ada bunyi alarm dulu, kiamat ngumpen ke Pandeglang semua, nggak ada alarmnya. Datang dengan tiba-tiba musnah semua apa yang ada di langit maupun yang di bumi. Inna lillahi inna lillahi. Makanya Imam Ghazali mengatakan tentang kiamat, fasta'is ya miskin lihaza yaumil adim sya'nuh. Hei, bersiap-siaplah engkau orang-orang yang miskin terhadap kejadian yang sangat nanti bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Qahiru ghoribu awanuhu, kekuasaan kiamat nggak ada yang mampu bisa menahan goncangannya. Hercules aja nggak bakal kuat. Waktunya sudah tidak lama lagi, kata Imam Ghazali. Hati-hati loh, ini Imam Ghazali ngomong di kurun kapan? Beliau katakan ghoribu awanu, kiamat sebentar lagi, zamannya tiada lama lagi. Yaumat taros sama kodin fatarat, nanti mata manusia akan terbelalak melotot, dia lihat langit terbelah. Wal kawakib min haudihi kodin tasarat, planet-planet, bintang gemintang itu berhamburan jatuh ke bumi, saling bertabrakan. Wal jibalu qad suyirat, gunung yang tadinya ada di Jawa pindah ke Jakarta hadirin.
wal bihar qad fujirat, muntah semua air laut yang ada di alam semesta ini. Kira-kira bisa kita ngumpet? Kira-kira bisa kita lari? Kira-kira bisa kita sembunyi? Nah, umat Islam ada keimanan, umat Islam dia punya agama, umat Islam dia punya aurat, umat Islam dia punya zikir, umat Islam dia punya Nabi Muhammad, umat Islam dia punya Allah. Makanya saya yakin yang hadir di sini, guru-guru kita, para hadirin hadirat, para pencinta Maulid Nabi, pencinta Rasulullah, sebelum terjadi kiamat besar, Anda sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Amin. Allahumma ya muyassir kulli asir. Allahumma, Engkau yang maha memudahkan segala yang sulit. Amin. Wa ya jabira kulli katsir. Ya Allah, Engkau yang mempersatukan umat Islam yang dalam tercerai berai. Wa ya sahiba kulli farid. Ya Allah, Engkau yang menemani kami di mana kami dalam keadaan kesendirian. Wa ya ma'mana kulli makhib. Ya Allah, Engkau yang memberikan keberanian kepada umat Islam di mana mereka dalam keadaan ketakutan. Yasir alaina kulla asir. Ya Allah, mudahkan bagi kami segala kesulitan. Ya Allah, berikan keringanan dan kemudahan, kesabaran, ketabahan saudara-saudara kita yang terkena gempa dahsyat di Cianjur. Ya Allah, jangan sambung lagi cerita gempa ini ke negeri kami. Ya Allah, jangan teruskan lagi kemarahan-Mu ke negeri Banten yang kami cintai. Ya Allah, sambungkan dari Cianjur ini tangisan mereka terus menjulur, terus sampai ke negeri kami ini Banten, menjadi doa yang penuh rahmat. Ya Allah, kami tahu Engkau sedang murka. Ya Allah, kami tahu bumi sudah bosan dengan tingkah manusia. Tapi berikan kesempatan ya Allah kepada kami sebelum kiamat besar. Berikan kami rizki sujud yang serius. Berikan kami rizki umur yang panjang, bisa mampu melaksanakan sholat duha sampai kami mati. Ya Allah, jangan tutup umur santri-santri kami sebelum mereka hafal Al-Quran. Ya Allah, jangan tutup umur kami sebelum kami membahagiakan kedua ibu bapak kami. Ya Allah, jangan tutup umur kami sebelum kita mendirikan kalimat tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada Sayyid Tubagus Badru bin Ahmad Bustami, pemimpin Majelis Taklim Hidayatullah, keberkahan yang panjang, kebahagiaan yang luas, rezeki yang banyak dan berkah, tiada siksa di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, masih banyak yang mau kita utarakan ya Rabb, karena berhubung waktu ini sudah malam. Mudah-mudahan keringat yang menetes di malam hari ini, rasa kelelahan, debu yang menempel di telapak kaki kami ya Allah, bisa menjadi saksi sebagai pengampunan dosa untuk kita semuanya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaiman. Semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik Rafi'a syaiman. Semua ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syaiman. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syali wa daraji. Ya Rasul ya Rafi'a syali wa daraji.